Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini berkuasa selama lebih dari 2 abad, tepatnya sejak Tapip Rusa Pembel III hingga sekitar awal abad ke-16. Bukti adanya kerajaan Majapahit dapat diketahui dari beberapa peninggalannya yang masih eksis hingga saat ini. Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit berupa karya sastra. Perkembangan seni sastra pada masa kerajaan Majapahit memang sangat pesat karena didukung oleh perhatian raja-rajanya terhadap kehidupan kebudayaan kerajaan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 M, di samping menunjukkan kemajuan di bidang sastra. Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, Empu Tantular juga menulis Kitab Arjuna Wiwaha. Beberapa karya sastra yang ditulis pada masa zaman Majapahit antara lain sebagai berikut. 1. Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca yang merupakan sumber sejarah penting bagi Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama ini dikarang di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di tahun 1365 Masehi. Naskah Kitab Negara Kertagama terdiri atas 98 pupuhan atau syair. Kitab Negara Kertagama berisikan tentang kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Kitab ini juga menceritakan asal-usul hubungan keluarga raja, jalannya pemerintahan, dan kondisi kehidupan di Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama bisa dikatakan merupakan kakawin Jawa kuno yang paling termasyhur. Kakawin ini ditulis Empu Prapanca yang merupakan juru tulis Kerajaan Majapahit pada tahun 365 Mi pada zaman Majapahit Raja Hayam Wuruk. Kakawin Negara Kertagama merupakan kakawin yang paling banyak diteliti. Pertama kali ditemukan kembali pada tahun 894 oleh J.L.A. Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi Kanil di Lombok. Dia menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara sebelum istana sang raja itu dibakar oleh tentara KNIL. Sebelum kita lanjut, admin mohon sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, and then back in the video one. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kekurangannya, sahabat-sahabat dapat tulis di kolom komentar. Judul kakawin ini, yakni Negara Kertagama, memiliki arti negara dengan tradisi agama yang suci. Nama Negara Kertagama sendiri tidak disebut dalam kakawin tersebut. Pada pupuh 942, Prapanca menyebut ciptaannya Decawarnana atau uraian tentang desa-desa. Namun nama yang diberikan oleh pengarangnya tersebut malah dilupakan oleh umum. Kakawin itu hingga sekarang biasa disebut sebagai Negara Kertagama. Nama Negara Kertagama tercantum pada kolofon naskah yang digarap Dr. J.L.A. Brandes, Iti Negara Kertagama Samapta. Rupanya, nama Negara Kertagama adalah tambahan penyalin Artapamasa pada bulan Kartika tahun Saka 1652. 20 Oktober 1740 Masehi. Negara Kertagama disalin dengan huruf Bali di Kancana. Naskah ini selesai ditulis pada bulan Aswina tahun Saka, 1287 September, Oktober 1360 Masehi. Penulisnya menggunakan nama samaran Prapanca. Berdasarkan hasil analisis kesejarahan yang telah dilakukan diketahui bahwa penulis naskah ini adalah Dang Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Dia adalah putra dari seorang pejabat istana di Majapahit dengan pangkat Jabatan Dharma Diaksa Kasogatan, pejabat negara urusan agama Buddha. Penulis naskah ini menyelesaikan naskah kakawin Negara Kertagama di usia senja dalam pertapaan di lereng gunung di sebuah desa bernama Kamalasana. Hingga sekarang umumnya diketahui bahwa Pujangga Empu Prapanca adalah penulis Negara Kertagama. Kakawin ini menguraikan keadaan di keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa dan juga Nusantara. Ia bertakhta dari tahun 1350 sampai 1998 Masehi. Pada masa puncak kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Bagian terpenting teks ini tentu saja menguraikan daerah-daerah wilayah kerajaan Majapahit yang harus mengaturkan upeti. Negara Kertagama ditulis dalam bentuk kakawin, syair, Jawa kuna. Tiap kakawin terdiri dari 4 baris, disebut pada. Tiap barisnya terdiri dari 8 hingga 24 suku kata, disebut matra. Naskah kakawin ini terdiri dari 98 pupuh
dibagi dalam dua bagian, yang masing-masing terdiri dari 49 pupu. Tiap pupu terdiri dari antara 1 hingga 10 pada. Dilihat dari sudut isinya pembagian pupu-pupu. Ini sudah dilakukan dengan sangat rapi. Bagian pertama 49 pupu, dari pupu 1 sampai 49, dengan rincian 7 pupuh tentang raja dan keluarganya, pupuh 17. 9 pupuh tentang kota dan wilayah Majapahit, pupuh 8-16. 23 pupuh tentang perjalanan, keliling Lumajang, pupuh 17-39. 10 pupuh tentang silsilah, raja-raja Majapahit dari Rangga, Rajasa hingga Kertanegara, pupuh 40-44. Dan Kertarajasa, Jayawardana sampai Hayam Wuruk, pupuh 45-49. Bagian kedua 49 pupuh, dari pupuh 50 sampai 98 dengan rincian 10 pupuh tentang perjalanan Hayam Wuruk yang sedang berburu di hutan Nandawa hingga pulang ke Majapahit, pupuh 50-59. 23 pupuh tentang oleh-oleh dari pelbagai daerah yang dikunjungi, pupuh 60, perhatian Raja Hayam Wuruk kepada leluhurnya berupa pesta serada, pupuh 61-70. Berita kematian Patih Gajah Mada, pupuh 772, dan tentang bangunan-bangunan suci di Jawa dan Bali, pupuh 73-82. 9 pupuh tentang upacara keagamaan, berkala yang berulang kembali setiap tahun di Majapahit, yakni musyawarah, kirab, dan pesta tahunan, pupuh 83-1. 7 pupuh tentang pujian para pujangga yang setia kepada raja, termasuk prapanca pupuh 92-94, serta nasib prapanca sendiri, pupuh 95-98. Kakawin ini bersifat puja sastra, artinya karya sastra yang menyanjung dan mengagung-agungkan Raja Majapahit Hayam Wuruk, serta kewibawaan kerajaan Majapahit. Akan tetapi karya ini bukanlah disusun atas perintah Hayam Wuruk sendiri dengan tujuan untuk politik, pencitraan diri ataupun legitimasi kekuasaan, melainkan murni kehendak sang pujanggampu. Prapanca yang ingin menghaturkan bakti kepada sang mahkota, serta berharap agar sang raja ingat sang pujangga yang dulu pernah berbakti di keraton Majapahit. Artinya naskah ini disusun setelah prapanca pensiun dan mengundurkan diri dari istana. Nama prapanca sendiri merupakan nama pena, nama samaran untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dari penulis sastra ini. Karena bersifat puja sastra, hanya hal-hal yang baik yang dituliskan, hal-hal yang kurang memberikan sumbangan bagi kewibawaan Majapahit, meskipun mungkin diketahui oleh sang pujangga, dilewatkan begitu saja. Karena hal inilah peristiwa Pasunda Bubat tidak disebutkan dalam Negara Kretagama, meskipun itu adalah peristiwa bersejarah, karena insiden itu menyakiti hati Hayam Wuruk. Karena sifat puja sastra inilah oleh sementara pihak, Negara Kretagama dikritik kurang netral dan cenderung membesar-besarkan kewibawaan Hayam Wuruk dan Majapahit. Akan tetapi terlepas dari itu semua, Negara Kretagama dianggap sangat berharga karena memberikan catatan dan laporan langsung mengenai kehidupan di Majapahit. 2. Kitab Sutasoma. Kakawin Sutasoma adalah sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini termasyhur sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi moto Nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Bab 139.5. Moto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab diambil dari kitab kakawin ini. Kakawin ini mengenai sebuah cerita epis dengan Pangeran Sutasoma sebagai protagonisnya. Amanat kitab ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama antar agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Kakawin ini digubah oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Kitab Sutasoma merupakan salah satu karya sastra peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab ini terbuat dari daun lontar dan ditulis dengan menggunakan aksara Bali. Diperkirakan, Kitab Sutasoma digubah antara tahun 365 dan 389 karena usianya lebih muda dari kitab Negara Kertagama yang selesai ditulis pada 365, sejarah Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma mencatat perjalanan hidup Sutasoma, seorang anak beradik yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Dalam kitab ini juga terdapat muasal dari semboyan negara, Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrewa. Isi Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma, juga dikenal sebagai Kakawin Sutasoma, merupakan karya sastra yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 Masehi. Kitab ini tergolong dalam kakawin, istilah untuk tembang atau syair dalam bahasa Jawa kuno yang iramanya didasarkan pada irama dari India. Meskipun demikian, isi dari ini memiliki makna yang mendalam dan syarat akan pesan-pesan moral. Kisah Pangeran Sutasoma.
Kitab Sutasoma mengisahkan perjalanan hidup Pangeran Sutasoma, seorang anak kaya yang memilih untuk meninggalkan kerajaannya demi belajar menjadi seorang pendeta Buddha. Dalam perjalanannya, Sutasoma menghadapi berbagai cobaan dan godaan yang menguji keberanian dan ketabahannya. Salah satu bagian penting dari kisah ini adalah ketika Sutasoma menawarkan diri untuk menjadi santapan Batara Kala sebagai ganti atas 100 raja yang ditawan oleh Purusada. Tindakan luar biasa ini menggambarkan keteguhan tekad dan pengorbanan yang tinggi, toleransi beragama. Selain kisah perjalanan Sutasoma, juga mengajarkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama, khususnya antara Hindu dan Buddha. Pesan tentang pentingnya toleransi dan persatuan di tengah perbedaan ini sangat relevan hingga saat ini. Bahkan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari kitab ini, yang menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman. Makna kitab Sutasoma, keseimbangan antara keberanian dan belas kasih, menyiratkan pesan mendalam tentang keseimbangan antara keberanian dan belas kasih. Sikap tegas Sutasoma terhadap tawaran menjadi santapan Batacakala demi kebebasan tawanan, menggambarkan keberanian dan pengorbanan yang terkandung dalam ajaran Buddha. Nilai-nilai keberanian dan ketakwaan. Perjuangan Sutasoma melawan caksa, makhluk gaib, dan kesulitan lainnya menciptakan narasi yang syarat dengan nilai-nilai keberanian dan ketakwaan. Setiap ujian dihadapi dengan tekad dan keyakinan pada ajaran spiritualnya, pengampunan dan kebijaksanaan. Kisah Pucusada yang bertobat dan diberikan pengampunan setelah melibatkan diri dalam praktik kejam, menggambarkan kebijaksanaan dan kekuatan pengampunan. Hal ini menegaskan pentingnya perdamaian dan transformasi pribadi. Ajaran penuh makna. Kitab Sutasoma bukan sekadar kisah epik, melainkan karya sastra yang syarat makna. Setiap episode dan tindakan Sutasoma mengandung ajaran moral, spiritual, dan filosofis yang mendalam. 2. Kitab Pararaton. Pararato, atau kakawin Kenhangrok, dari bahasa Jawa, para ratu, yang berarti para penguasa, adalah kitab naskah sastra Jawa, pertengahan yang digubah dalam bentuk kakawin. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 146 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singhasari dan Majapahit. Ya, kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti Kitab Raja-Raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Kitab ini memiliki beberapa variasi. Beberapa di antaranya yang ditemukan di Bali telah disimpan di Perpustakaan Nasional RI. Pararaton diawali dengan cerita mengenai inkarnasi Ken Arok, yaitu tokoh pendiri kerajaan Singhasari. Cuma itu. Selanjutnya hampir setengah kitab membahas bagaimana Ken Arok meniti perjalanan hidupnya, sampai ia menjadi raja pada tahun 1222. Penggambaran pada naskah bagian ini cenderung bersifat mitologis. Cerita kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian naratif pendek yang diatur dalam urutan kronologis. Banyak kejadian yang tercatat di sini diberikan penanggalan. Mendekati bagian akhir, penjelasan mengenai sejarah menjadi semakin pendek dan bercampur dengan informasi mengenai silsilah berbagai anggota keluarga kerajaan Majapahit. Penekanan atas pentingnya kisah Ken Arok bukan saja dinyatakan melalui panjangnya cerita, melainkan juga melalui judul alternatif yang ditawarkan dalam naskah ini, yaitu Serat Pararaton atau Wakatuturani Raken Angrok, atau Kitab Raja-Raja atau cerita mengenai Ken Arok. Mengingat tarikh terakhir yang disebut pada lembaran-lembaran, naskah adalah 1522 Saka atau 1600 Masehi. Diperkirakan bahwa bagian terakhir dari teks naskah telah dituliskan antara tahun 1481 dan 1100, dengan kemungkinan besar lebih mendekati tahun pertama daripada tahun kedua. Beberapa bagian Pararaton dapat dianggap merupakan fakta-fakta sejarah, terutama pada bagian awal, antara fakta dan kata-kata kiasan serta khayalan dan kenyataan saling berbaur, karena itu merupakan karya sejarah seni sastra era masa kuno. Pera-pera seperti C.C. Berg berpendapat bahwa teks-teks tersebut secara keseluruhan supranatural dan ahistoris, serta dibuat bukan dengan tujuan untuk merekam masa lalu, melainkan untuk menentukan kejadian-kejadian pada masa depan. Meskipun demikian, sebagian besar pakar dapat menerima pada tingkat tertentu kesejarahan dari Pararaton dengan memperhatikan kesamaan-kesamaan yang terdapat pada inskripsi-inskripsi lain serta sumber-sumber Cina, serta menerima lingkup referensi naskah tersebut di mana suatu interpretasi yang valid dapat ditemukan. 4. Kitab Anjuna Wijaya.
Kitab buatan Emputan Tular ini dibuat pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa antara 13 Fast 1389. Dalam kitab ini banyak mengisahkan tentang Arjuna Wijaya si Sakti Mandraguna yang merupakan titisan Batara Wisnu. Dalam kitab ini dikisahkan juga romansa antara Arjuna Wijaya dengan Dewi Citrawati dan perang antara Arjuna Wijaya melawan Rahwana yang ingin merebut kekasihnya. Karya sastra ini mengisahkan tentang peperangan antara Raja Arjuna Sasrabahu dan Patih Sumantri melawan Rahwana. Cerita yang sangat populer didasarkan pada Uttarakanda, bagian terakhir dari kitab Ramayana. Kisah dalam kitab Arjuna Wijaya ini mengandung nilai religi, etika, dan estetika, sehingga kerap dipertunjukkan dalam pergelaran wayang. Dalam karya sastra itu, Arjuna Wijaya dikisahkan adalah putra tunggal Prabu Kartawijaya, Raja Maespati, yang setelah naik takhta dikenal dengan sebutan Prabu Arjuna Sasrabahu. Mengutip dari buku kitab-kitab dari abad silam, karya Endar Wismulyani, 2018, gelar yang diberikan itu Karnea ketika bertiwikrama, wujudnya berubah menjadi raksasa, sebesar bukit yang memiliki 100 kepala dan 1000 tangan yang memegang berbagai macam senjata. Dikisahkan bahwa Arjuna Wijaya adalah titisan Batara Wisnu, yang kakit mandraguna dan berwibawa. Dia berhasil meminang Dewi Citrawati yang diperebutkan raja-raja dari berbagai negeri. Pada suatu ketika, Arjuna Wijaya berusaha memenuhi keinginan istrinya yang ingin mandi bersama 800 orang selir di sebuah sungai atau danau. Arjuna Wijaya lalu bertiwikrama supaya bisa membendung sungai dan membuat danau buatan yang sangat luas. Ternyata luapan air yang terbendung malahan semakin tinggi hingga menggenangi daerah di sekitarnya, termasuk perbukitan Janakya, tempat Raja Alengka bernama Rahwana sedang membangun pesanggerahan. Bangunan pesanggerahan Rahwana itu dalam sekejap hancur dilanda air bah. Tentu saja ini membuat Rahwana murka. Dia mengirim abdi kepercayaannya Detya Kalamarica untuk melakukan penyelidikan. Namun setelah diselidiki, malah muncul keinginan Rahwana merebut Dewi Citrawati, sehingga perang pun tidak terelakkan lagi. Peperangan yang terjadi antara prajurit Maespati dan Alengka ini berlangsung sangat sengit, hingga kedua belah pihak kehilangan sosok penting. Para putra Rahwana menjadi korban yang tewas, termasuk Patih Suwanda abdi Arjuna Wijaya. Langkah peperangan itu sempat terhenti ketika para dewa mengatakan bahwa Rahwana belum ditakdirkan untuk mati. Mengetahui hal itu, Arjuna Wijaya pun menurutinya dengan tetap menghadapi Rahwana dengan menyiksanya melalui penderitaan yang maha dahsyat. Detya Kalamarica sebagai abdi kepercayaan Rahwana melakukan siasat licik untuk membalas dendam. Dia mendatangi Dewi Citrawati dan mengatakan bahwa Arjuna Wijaya telah tewas, sehingga permaisuri beserta para selirnya itu melakukan balapati. Sekembalinya Arjuna Wijaya ke pesanggarahan, dia sangat terkejut ketika mendapati istri kesayangannya tidak bernyawa. Namun dengan bantuan Batara Waruna, Dewa Laut, Dewi Citrawati bisa dihidupkan lagi, termasuk para selir dan dayang, yang jumlahnya hampir 4.000 orang. Setelah Batara Waruna pergi, Brahmana Pulasta pun turun dari kahyangan Madhyapada untuk memintakan ampun bagi Rahwana yang adalah cucu buyutnya. Rahwana memang ditakdirkan mati di tengah penjelmaan Dewa Wisnu, tapi saat itu belumlah saatnya. Demikian menurut ketentuan Dewata. Luluh Arjuna Wijaya pun bersedia membebaskan Rahwana, serta menasihatinya agar memerintah dengan adil. Rahwana pun sambil bersimpuh menyatakan tobatnya dan berjanji untuk tidak berbuat kejahatan lagi. 5. Kitab Tantu Pagelaran. Tantu Pagelaran atau Tangtu Panggelaran adalah kitab Jawa kuno berbahasa Kawi yang berasal dari masa Majapahit sekitar abad ke-15. Kitab ini berkisah tentang mitos asal mula Pulau Jawa. Naskah ini ditulis pada abad ke-15 Masehi dan berasal dari Jawa Timur. Stuart Robson dan Hadi Sidomulyo mengajukan pendapat bahwa asal mula kisah ini mungkin sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Kediri karena referensi topografi dan historis dalam naskah ini. Meskipun naskah asli ini tidak terpisah dalam jeda, sejarawan kontemporer mencoba membagi naskah ini dalam beberapa bagian untuk alasan kemudahan. Pada tahun 1924, naskah terjemahan dalam bahasa Belanda karya Theodor Pigeot membagi naskah ini dalam 7 bab terkait dengan pokok bahasan naskah. Terjemahan berbahasa Inggris oleh Robson dan Sidomulyo membagi naskah ke dalam 3 bagian utama. Dalam kitab ini dikisahkan Batara Guru Siwa memerintahkan dewa Brahma dan Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa dengan manusia. Karena Pulau Jawa saat itu masih mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang,
Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Mahameru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura, raksasa menggendong gunung itu di punggungnya, sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular naga raksasa yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpian gunung yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon Jawa, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Wisnu kemudian menjadi raja yang pertama yang berkuasa di Pulau Jawa dengan nama Kandiawan. Ia mengatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan.